everyone, apa kabar semuanya? Selamat datang di Lekat, lebih dekat podcast SMA unggulan BBWT Alfarta. Jumpa lagi sama aku, Dewa. Tentunya di Lekat episode keempat ini, aku mau ngobrol bareng Fajar. Halo. Fajar, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dew. Lu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, aku juga baik sih, Jar. Dan selamat ya, kamu udah jadi mahasiswa baru Universitas Indonesia. Oh iya, thank you. Nah, lu kan juga diterima nih di Universitas Erlangga, jalur golden ticket lah gitu. Nah, gue sebenarnya mau nanya, Dew. Untuk masuk golden ticket tuh sistematikanya seperti apa ya? Terus gimana cara dapetinnya? Jadi gini, Jar, Golden Ticket itu adalah jalur khusus penerimaan mahasiswa baru di Universitas Airlangga bagi siswa SMA yang berprestasi. Nah, jalur ini itu memberikan kesempatan yang lebih besar untuk lolos di jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Dan kemungkinan lolos itu di 90% tanpa tes tambahan. Dan di Golden Ticket ini ada 3 kategori, Jar. Yang pertama ada jalur ketua organisasi seperti ketua OSIS. Yang kedua ada jalur prestasi, dan yang terakhir ada jalur tahfidz. Nah, kebetulan kemarin aku mendaftarkan diri di jalur ketua organisasi, Jar, yaitu ketua MPK, dan mencantumkan 2 sertifikat Olimpiade Nasional gitu. Dan untuk kalian yang sudah mempunyai privilege sebagai ketua MPK atau sejenisnya, sebisa mungkin dimanfaatkan teman-teman gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Dew, jurusan apa yang lo ambil tuh? Aku kebetulan di jurusan Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Jar. Oh gitu. Gimana perasaannya keterima jalur golden ticket? Ya, alhamdulillah aku seneng banget sih, karena aku juga belum mempersiapkan untuk belajar UTBK, dan dapat golden ticket ini alhamdulillah aku bersyukur banget. Iya. Siapa aja tuh? Ada 3. Jadi di SMA unggulan ini ada 3 siswa yang mendapatkan golden ticket. Yang pertama ada aku di Aquaculture. Yang kedua ada Septian, itu di destinasi pariwisata. Yang ketiga ada Salwa di jurusan kimia. Dan ada juga yang keterima di seleksi nasional berprestasi. Yang pertama itu ada Obi di Teknik Industri Universitas Brawijaya. Ada juga Hana di Teknik Geofisika Universitas Brawijaya. Ada Felisa Bella di Universitas Khairun Ternate, itu jurusan farmasi kalau nggak salah. Dan ada juga Vina di Bisnis Digital UNESA. Dan ada kamu nggak sih di Universitas Indonesia di Teknik Elektro. Keren sih, Jar. Gimana, Jar, perasaannya? Ya pastinya seneng lah ya, Dew, kalau ditanya kayak gitu. Soalnya UI itu emang udah inceran gua dari awal masuk SMA unggulan. Jadi ketika dengar kabar kalau gua itu keterima UI, ya pasti seneng banget dan sangat bersyukur banget, alhamdulillah. Alhamdulillah sih ya, kalau UNER itu adalah harapan orang tua aku, Jar. Dan teknik elektro itu emang jurusan yang kamu pengenin atau gimana sih, Jar? Nah, pada awalnya itu emang pada awal gue masuk SMA unggulan itu teknik elektro itu menjadi jurusan inceran gue untuk bisa masuk UI nih. Tapi seiring berjalannya waktu, pelajaran-pelajaran yang mendukung gue untuk masuk jurusan tersebut memang agak kurang gue nih. Jadi akhirnya berubah itu ketika kelas 11 atau 12 gitu. Nah, di kelas 12 kalau nggak salah gue itu berubah untuk pindah jurusan aja nih ke hubungan internasional atau enggak ilmu komunikasi. Tapi pada akhirnya pas pendaftaran kemarin, gue lebih memikirkan peluang yang tinggi dengan kapasitas yang gue miliki. Jadi akhirnya gue milih teknik elektro di Universitas Indonesia. Ya, gitu. Bener sih, wajar ya kelas 12 itu ganti-ganti jurusan. Aku juga sama kok. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jurusan aku berbeda-beda, mulai dari bioteknologi, ilmu komunikasi, dan akhirnya ada di Aquaculture ini. Dan kalau boleh tahu alasan milih UI itu apa, Jar? Alasannya ya, oh iya gini, gue mau cerita. Jadi abang gue itu kuliahnya di UNJ. Ya niatan gue masuk UI itu cuma mau ngalahin dia aja sebenarnya, gitu. Itu kan jawaban bercandanya. Ya, kalau ya, Jar, benar. jawaban seriusnya itu gimana?
Oke, dari awal gua itu selalu dididik oleh ibu gua untuk bisa menetapkan target yang tinggi dan terbaik gitu. Untuk hasilnya bagaimana itu urusan belakangan, sehingga kita itu memiliki manifesting yang baik untuk kedepannya seperti apa, seperti itu Deo. Bener banget sih, aku juga diajarkan seperti itu, makanya aku berani mengambil resiko untuk memilih Universitas Airlangga. Jar. Nah teman-teman, Fajar ini keterima di Universitas Indonesia berdasarkan seleksi nasional berbasis prestasi. Dan mungkin teman-teman mau tahu Jar, prestasinya apa aja sih sampai bisa keterima di UI gitu. Kalau ditanya prestasi ya, mungkin dari dulu gue nih sebenarnya gini, gue dari dulu tuh nggak suka ya ikut lomba macem-macem. Yang pernah gue ikutin tuh cuma satu perlombaan, itu IESA yang diselenggarakan oleh ini apa namanya, lomba karya ilmiah remaja yang diselenggarakan oleh IESA gitu deh. IESA itu apa aja? Nah, IESA itu kepanjangannya Indonesian Young Scientist Association. Jadi IESA itu lembaga di Indonesia yang menghimpun atau mengakomodasi pelajar-pelajar di Indonesia untuk bisa mengembangkan potensi mereka di bidang keilmuan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, IESA ini di dalamnya bukan orang-orang sembarangan. Di dalamnya itu ada ilmuwan, profesor, dosen, peneliti, dan juga praktisi. Nah, IESA juga itu telah berkolaborasi dengan lebih dari 50 organisasi serupa di dunia, seperti Asia, Eropa, Amerika, dan juga Afrika. Nah, untuk perlombaan yang gua ikutin kemarin itu ruang lingkupnya adalah internasional, sehingga penulisan karya dan juga presentasi itu menggunakan bahasa Inggris deh, seperti itu. Itu lembaga yang prestisius sekali Jar. Dan itu adalah jawaban dari segi daratnya. Kalau boleh tahu ada nggak sih jalur langitnya kayak apa? Ya, kalau ditanya jalur langit ya Deo, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sebenarnya banyak jalannya ya. Jadi wasilah untuk menuju ke Allah itu ada jalannya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau ditanya bagaimana amalannya, jadi kita nggak terpatok terhadap amalan ya. Soalnya kalau kita terpatok pada amalan, nanti kalau misalnya ya, gue ini pengen mencapai tujuan tertentu, gue melakukan amalan-amalan yang ingin yang membantu gue untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, amalan-amalan yang gue lakukan itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh para wali. Nah, itu kan akan sulit untuk diaplikasikan, terutama bagi orang awam gitu kan. Nah, oleh karena itu mungkin umumnya ya, di zaman sekarang itu yang pertama akan lebih mudah kita itu menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menurut guru gua itu di zaman dan di era saat ini itu untuk menjaga diri dari berbuat maksiat itu sangat sulit sekali Deo. Jadi kalau bisa itu kita itu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga tetap menjaga larangan, menjaga agar tidak melakukan larangan-larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru gue itu telah menyarankan kepada gue ya untuk bisa istiqomah, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena guru gue itu selalu menasihati gue, Al-Quran itu dapat merubah hidup. Jadi jangan pernah lepas untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika lu ingin berdoa atau memanjatkan permohonan, lu itu kaitkan dengan kebaikan-kebaikan yang telah lu lakukan sebelumnya, agar permohonan lu itu lebih cepat dalam pengabulannya. Dan tentunya yang terakhir itu tidak lepas dari doa ibu Deo. Soalnya guru gue itu selalu bilang ke gue ya, kalau doa ibu itu ibaratkan gini, keberhasilan lu atau kesuksesan lu itu 70%-nya adalah karena doa ibu dan tangisan ibu di sepertiga malam Deo. Jadi kita itu hanya ikut andil dalam keberhasilan itu hanya 30% Deo. Jadi untuk doa ibu itu menurut gue jangan pernah meremehkan doa, terutama doa ibu, seperti itu. Kayak lagi diceramahin gitu ya Jar.
Ya, aku mengambil ilmunya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana atau untuk adik-adik gitu mungkin? Kalau pesan saya ya untuk teman-teman, kalau ingin mendaftarkan ke perguruan tinggi itu jangan terlalu mengharapkan ke SNBP ya. Kalian tuh harus melihat dari sudut pandang ikhtiar dan tawakal. Kadang kita itu suka salah paham terhadap konsep tersebut. Jadi orang itu menganggap ikhtiar kan yang seharusnya, yang benar itu kita itu mengusahakan apa yang bisa kita usahakan sampai batas maksimal kemampuan kita, sehingga hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah tangkap dari kita adalah kita itu lebih sering pasrah terlebih dahulu sebelum mengusahakan yang maksimal, seperti itu Deo. Nah, yang terakhir adalah pesan saya dalam film Negeri Lima Menara ya, ada juga novelnya. Itu ibunya Alif pernah ngomong ke Alif. Itu Alif adalah tokoh pemeran tokoh utama di Negeri Lima Menara. Dia itu pernah ngomong gini, tempat belajar itu memang penting, tapi kesungguhan hati itu lebih penting lagi. Jadi niat baik itu pasti membuahkan hasil yang baik juga. Dan apalagi Negeri Lima Menara ini lebih menekankan kepada konsep manjada wajada, yaitu siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil. Gitu deh. Dan untuk teman-teman dan adik-adik mungkin ya, dan pesanku jangan lupa belajar sih, dan pastinya jangan takut bermimpi, karena Insinyur Soekarno pernah berkata, mimpilah setinggi langit, niscaya ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian obrolan seru aku bareng Fajar, ditunggu lekat episode berikutnya. See you.